Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Pertama-tama dan memang yang paling utama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang seperti biasa masih memberikan kesehatan, kemampuan kepada kita untuk bisa hadir di kajian malam Selasa pada sesi waris, ilmu waris. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Sehat toh Pak? Alhamdulillah. Ketinggali sehat. Mantak ayeuna kabeh disiapkeun ujian. Tak apal ieu langsung ujian. Menembe lembet langsung ujian wae cenah. Baik, alhamdulillah di seminggu terakhir Pak banyak yang konsultasi terkait dengan waris ini. Jadi memang materi waris ini salah satu materi yang sangat penting karena Manawi barangkali ya sebentar lagi mewariskan. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting itu begitu, sebentar lagi mewariskan. Jadi memang harus tahu ilmu ini ya, ilmu waris. Baik. Kita sebentar mereview Pak ya di minggu lalu. Jadi di minggu lalu ada kasus seperti ini Pak. Bagaimana kalau misalnya ada waris yang istrinya lebih dari satu? Nah, kumaha tah? Seperlapan dibagi jumlah istri. Gitu ya, jadi 1/8 itu jika satu orang dapat full gitu. Tetapi bagaimana kalau 4? Ya bagi 4, berarti 1/4 dibagi 4. Mantak moal aya istri hoyong 2 yang 3 teh moal aya Pak, moal aya nu daekeun di mandu, dan memang pasti kurang mengurangi warisan gitu. Gitu ya, jadi 1/8 berarti dibagi sejumlah istri. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3, kalau 4 ya 4 gitu. Ya, nanti kita pertanyaan lagi begini. Terus itu yang dibagi harta yang mana? Kan begitu ya? Perlu diketahui Pak, di dalam kitab fikih, di dalam kitab muwaris, yang namanya harta gonogini itu tidak dikenal. Jadi kalau kita belajar ilmu waris Pak, di kitab fikih waris itu, di Islam tidak mengenal harta gonogini Pak. Tidak mengenal harta bersama asalnya ya. Nah, jadi kita harus tahu nih, kapan harta gonogini itu ada, berlaku gitu. Nah, harta gonogini itu dilandaskan pada sebuah dalil yang menyatakan bahwa syirkatu rajulin fil hayati gitu. Didasarkan pada kalau seandainya
dua manusia, laki-laki dan perempuan bersatu, maka ini yang disebut dengan penyatuan. Syirkah, syirkat itu penyatuan. Kalau begitu, bukan saja masalah hal jiwa misalkan atau anak yang menjadi satu kesatuan, harta pun menjadi satu kesatuan. Contoh, kita punya istri, terus hasil dari kita dengan istri ada anak. Coba kita sebut anak ini anak siapa? Anak kita ya. Nggak menyebut ini anaknya cuman sebelah gitu, anak ibu atau bapak, nggak bisa. Berarti anak itu adalah anak bersama, kan begitu. Kalau anak saja bersama, berarti harta juga bisa bersama. Nah, begitu. Jadi runutannya begitu. Tapi asalnya dulu tidak di kitab fikih waris itu tidak dikenal hukum ini. Adanya adalah hukum harta atas nama suami. Berarti kalau harta atas nama suami, misal saya punya harta yang atas nama saya, mantak sadayana tong atas nama istri, mal gaduh harta orang. Jadi di atas namakannya atas nama kita, itulah harta kita. Nah, begitu di fikihnya begitu. Kapan harta itu menjadi hak milik kita? Pada saat itu atas nama kita. Begitu. Atau peruntukannya memang untuk kita. Contohnya dari mana? Contoh hibah. Kita punya harta waris dari orang tua. Berarti itu harta kita sendiri atau harta bareng sama istri? Harta sendiri. Nah, itu nanti yang dihitung. Jadi bukan harta bersama. Kalau harta bersama punya istri 4, ngamuk pasti, Pak. Kok ini harta orang? Ya kan? Kata istri pertama, ini kan harta kami bersama, kenapa harus dibagi ke yang lain? Kan begitu. Makanya di sini di fikih waris itu yang dibagi itu harta punya sendiri. Punya sendiri. Nanti kalau tidak begitu, misal, nih saya gambarkan begini. Wah, ayeuna mah seueur, Pak. Ayeuna mah seueur. Ini baru pembuka ini, Pak. Ya. Ini ada suami. Ini ada suami. Ya. Kemudian ini ada istri. Istrinya kita katakan istri 1. Nah, gitu ya. Istri 1 dengan suami ya. Ini punya namanya harta. Berarti ini harta bersama istri 1. Harta bersama istri 1. Katinggal itu kadinya. Koeknya. Gitu. Cuman kadieu sih kan. Terus lihat tuh sadayana we nya. Kemudian ada istri kedua. Nah, ini Pak. Ini punya harta lagi, ini harta bersama lagi, gitu kan? Ini punya harta bersama, ini punya harta bersama. Ini meninggal, ini punya anak laki-laki misalkan, sama anak perempuan, nih 2. Ini juga punya misalkan anak perempuan. Contoh aja ini Mah ya. Pertanyaannya, harta siapa? Harta yang mana yang harus dibagi? Ayo. Ya kan? Ini punya harta bersama dengan ini. Ini juga punya harta bersama dengan ini. Ini juga nanti punya harta sendiri kan? Nah, atas nama sendiri. Entah itu dari hibah atau memang dia dari bekerja sendiri yang bukan nanti atas nama istri, atas nama pribadi, atas nama dia gitu ya. Hasil usaha dia sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau anak ini dapat waris nggak? Dapat waris nggak? Nah, ini harus pertanyaan dulu. Anak ini anak dia atau bukan? Gitu lah. Anak teresanes. Nah, ini harus jadi pertanyaan dulu. Anak tiri bukan gitu. Anak kandung atau anak tiri? Kalau ini kasusnya anak tiri, maka udah terputus sudah. Tidak ada anak tiri dapat warisan, nggak ada Pak.
kalaupun mau diberikan itu atas hibah aja, namanya hibah, bukan waris. Tidak ada waris kepada anak tiri atau ayah tiri atau ibu tiri. Orang tua tiri itu tidak ada. Jadi ini harus berdasarkan namanya nasab. Nah, ya. Anak tiri bukan nasab. Sehingga ini terhalang, tidak bisa. Kembali lagi ke pokok masalah. Yang dibagi itu harta yang mana berarti? Harta ini, Pak. Harta ini. Hasil usaha dan dengan istri yang mana? Kalau ini berarti jalurnya ke sini, jangan ke sana. Jangan ngambil harta yang ini atuh. Ngamuk, Pak. Jadi kalau ini misalnya memang oh ini bener kok anak kandung misalnya gitu kan. Berarti sebatas ini, Pak. Jelas nggak? Jadi yang bagian sini nggak boleh diotak-atik. Apalagi masih hidup. Nggak bisa. Jadi yang bagian ini nggak bisa. Jadi sekalipun misalkan ini ada secara nyambung kekeluargaan berdasarkan suami, tetapi kalau kasusnya seperti ini, istri pertama punya anak, istri kedua juga punya anak, meninggallah ini, secara anak mah dapat ini, dapat bagian ini, juga dapat, ini juga dapat, ini juga dapat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi punya 5 ahli waris. Begitu ya. Tetapi dalam masalah hartanya, ambil harta sendiri. Entah itu dari hibah, dari warisan, atau hasil sendiri gitu. Nah itu Pak, sampai sini bisa difahami nggak? Itu ya, terkait istri kalau lebih dari 1. Berarti yang 1/8 itu tadi dibagi nanti dengan jumlah istri. Gitu Pak. Jadi tidak per istri 1/8, rugi bandar nanti. Habis. Nggak ada sisa nanti ya. Itu ya Pak. Nah kemudian ya boleh. Gimana Pak Gus? Istri yang kedua. Anak bapaknya itu anak tiri ya. Jadi kalau seadanya anak tiri. Nggak ada. Dari ibunya. Kalau meninggal. Kalau meninggal. Gitu. Berarti dapat warisan dari ibunya. Dari ibunya. Bukan dari bapaknya. Tapi memang ada kasus di kita, Pak, anak tiri juga minta. Kan orang ge anak. Jadi di kita mah karena memang ketidaktahuan, ya minta saja begitu seperti layaknya anak kandung. Padahal secara fikih nggak bisa. Itu bukan nasab. Jadi sudah aja terputus di sini. Yang dapat hanya istri saja. Nah sekarang kasusnya, bagaimana kalau istri ini meninggal? Dapat nggak ini? Nah gitu. Tidak. Nah itu ya. Jadi kita bisa memetakan. Kalau ini meninggal, yang dapat ya anak dengan suami saja. Nah bagaimana dengan ini? Nanti kita bahas di minggu depan ya. Karena fokus kita bukan di sini nanti. Kita hapus dulu. Sekarang kasus kedua, Pak. Ini sebelum ke soal. Kasus kedua. Kasus kedua. Saya punya orang tua. Orang tua saya ini ada harta warisan. Pertama berupa tanah. Katakan saja 1 hektar. Kemudian ada lagi rumah. 1. Kemudian ada lagi kebun nih Pak, kebun. Misalkan 3 hektar gitu kan. Yang ini posisinya ada di sawah misalkan, tanah sawah nih Pak. Ini tanah sawah, misalkan ini kebun, ini apa misalkan?
darat lah ya, tanah darat gitu. Ladang, kebun sama. Gitulah kurang lebih ya. 1 hektar juga misalkan. Ini ada saudara jumlahnya misalkan 6. Ini ada di pinggir jalan, gitu kan? Ini ada di pinggir jalan lokasinya. Nah, kebun ini rada kalebet gitu. Misalkan di Lewi gitu kan. Nah, Lewi klaster 4 ke ditu nya Pak. Ya klaster 9. Misalkan Lewi deui ka ditu ka jero di Ranca mun urang mah nya, Ranca lah. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah ini diundi? Nah. Boleh nggak diundi? Kalau sesuai ininya, sesuai hitungan pembagiannya boleh Pak. Kalau sesuai pembagiannya. Sesuai pembagiannya. Nah, ini yang nanti kita bahas ya. Jadi kalau kasus seperti ini, Pak, ini kan sering nih. Sering, Pak. Banyak kasusnya tanah itu tidak mudah dijual. Kalau tanah ini tidak mudah dijual, terus gimana cara baginya kan gitu. Sedangkan kenapa? Percuma. Meskipun di appraisal, percuma, nggak ada yang beli, nggak bisa dijual. Dinilai makan satu-satunya, yang sawah berapa, yang ini berapa. Kalau nanti pembagian tanahnya kan itu ada 10 hektar, pembagiannya berapa hektar, dengan nilai uang itu nanti dijadikan tanah gitu, hak waris tanah. Ya. Gitu, ditaksir aja. Ya, ditaksir. Misalnya itu harga 4 hektar, 100 juta misalnya. Siap. Nanti beda itu semuanya. Nah, banyak. Kenapa? Nggak bisa. Memang tanahnya tidak produktif. Kalau ditanami bisa barangkali, cuman ya lagi-lagi tidak produktif. Tidak ada yang menggarap. Jadi kasusnya ini adalah tanah ini seperti terabaikan. Tetapi yang jelas harta gitu yang untuk diwariskan, dibagikan. Nah, dengan kasus seperti ini, jumlahnya ada misalkan ada 6, maka Pak, appraisal itu menjadi tidak berlaku. Yang harus dicari adalah masing-masing ini itu berapa dari 6 ini. Misalkan kalau 6 ini 2 perempuan, 4 laki-laki, ya sudah, per tanah ini 1 hektar dibagi per 6. Ya, per 6 orang maksudnya. Dibagi 6 orang dengan nanti bagiannya berapa. Rumahnya juga begitu, satu-satu. Ini dapat berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Sehingga kalau rumah misalnya ini terjual, maka semuanya bisa dapat bagian. Bisa dimengerti Pak ya? Nah, soalnya nanti kalau misalnya yang baginya sembarangan, yang baginya itu pasti pengen yang dapat di pinggir jalan, bener nggak? Pasti itu. Yang bagi pasti pengen dapat yang lebih untung. Bener ya? Makanya nggak bisa. Kalau ada pembagian seperti itu nggak sah, haram hukumnya. Kalau tetap dilakukan, maka bagian yang dia dapat itu menjadi haram. Begitu. Diundi tadi, udah kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Udah saya nggak apa-apa, misalnya walaupun kecil pinggir jalan, nggak bisa. Tetap nggak bisa. Jadi hukumnya harus tetap dibagi sesuai syariat. Gitu ya. Jadi nanti untuk kasus seperti ini harus dicari dari 6 orang ini, per masing-masing itu dapat bagian. Tanah ini dia dapat bagian dari 6 orang ini. Termasuk istri Pak. Kenapa? Misal ini semua termasuk ahli waris lah, istri atau apa. Ini kasus saja contoh. Ya, jadi nanti kasus seperti ini diselesaikan mencari persentase dari masing-masing tanah itu berapa. Oke, sekarang saya coba review dulu untuk pembagian waris. Barangkali ada yang lupa. Kalau istri ditinggal suami, berarti istrinya hidup. Berapa persen kalau dia, berapa bagian kalau dia punya anak? 1/8. Kalau punya anak 1/8 kalau punya anak. Kalau tidak punya anak
Ayo. 1/6, 1/8. Ayo. Ada bawa buku yang kemarin? Hah? Bagi 2 ya. 1/4. Bagi 2, Pak. Ayah. Ini ibu, ini ayah. Istri. Ini punya anak. Perhatikan. Ini ada anak. Ini meninggal. Ini dapat berapa? 1/. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Baik. Saya hapus anaknya, nggak ada anak. Dapat berapa? Dibagi 2 ya, dibagi 2. Jadi 1/4. Saya ulangi. Ini ada suami, ayah. Jadi ada anak ayah. Kemudian kali 2 ya. Ini ada istri. Kemudian tidak ada anak. Tidak ada anak. Ini yang suami. Ini meninggal. Tidak ada anak. Berapa dapatnya? 1/2. Kemudian ada anak. 1/4. Tinggal tadi kan kalau ini tadi 1/4. Kemudian ini 1/8 ya. Gitu ya. 1/4 dengan 1/8 kalau yang si istri. Tapi kalau suami, kalau dia tidak ada anak, maka dapat setengah. Kalau ada anak, berarti 1/4. Saya ulangi. Ini dulu basic ini, Pak. Ada ayah, ada ibu. Ayah tidak ada anak. Dapat berapa? Ini meninggal. Dapat berapa? 1/2. Oke. Kalau tidak ada anak, kalau ada anak 1/4. Oke, dibalik. Ini meninggal, tidak ada anak, dapat 1/1. Tidak ada anak. Itu ya. Ingat. Tidak ada anak, 1/4. Ada anak. Gampang kan, Pak ya? Gampang atuh. Kieu mah. Keluar ti dieu Pak ngangge sendal unggul tas leungit, Pak. Ayah, istri. Kemudian punya anak. Anaknya laki-laki. Pertanyaannya, ini meninggal. Si istri dapat berapa? 1/8. Anak satu-satunya. Asobah. Asobah itu apa artinya? Sisa. Oke, gitu ya. Sisa dari bagian waris yang ditentukan 1/8 berapa, maka si anak laki-laki dapat semuanya. Oke, sisanya. Sekarang, bagaimana kalau anaknya ada 2? 1 perempuan, 1 laki-laki. Berapa bagiannya? Perempuan dulu berapa? Ayo, dibagi berapa? Berarti dibagi orang. Kenapa 3? Kenapa 3? Oke, ini bagiannya 1 perempuan berarti 1. Kalau 1 laki-laki dihitung 2. Berarti hitungannya ada berapa? 3. Berarti jumlah nanti pembaginya adalah 3. Contoh kasus. Ada seorang ayah meninggal, kemudian meninggalkan 1 istri, dia punya warisnya adalah 100 juta. Kemudian berarti 1/8 dari 100 berapa? 12,5 ya. Oke, 12,5 juta. Sisanya ada berapa? 87,5. Bagi 3. Hasilnya nanti berapa per orang kali jumlah orang. Begitu ya. Ada yang bingung nggak, Pak? Gampil dah ya mah. Masih level rendah ya mah. Oke.
Sekarang, bagaimana kalau anak perempuannya 2? Laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 1. Laki-laki 1, 2 perempuan. Ayo, bagi 4. Nah, ketentuannya dulu, ini dapat berapa persen? Kalau lebih dari 1, berapa persen? Berapa bagian? Ayo, lihat di bukunya, lihat di catatannya, lihat berapa? Kalau perempuan lebih dari 1 anaknya, dapat berapa bagian? Anak perempuannya lebih dari 1. 2/3. Bener nggak? Ayo. Anak perempuan lebih dari 1, maka dia menjadi ashabul furud, menjadi 2/3. 2/3 dari sisa. 2/3 dari sisa. Ya, kan dipotong dulu 1/8. Sisanya tadi 87,5. Ya kan? 87,5 dibagi dulu ini. 2/3-nya berapa, sisanya sama perempuan berapa? 2/3 untuk 2 orang perempuan. 2 orang perempuan. Nanti kaidahnya, berapapun perempuan di sini, tetap dia dapat 2/3. Begitu. Berarti. Iya, sejumlah anak perempuan berapa? Jadi 2/3 ini nanti dibagi sejumlah anak perempuan yang ada di situ. Kalau misalnya dia 2 ya 2, kalau 5 ya 5. Jadi tetap aja 2/3 hitungannya. Gitu. Anak laki-laki 1/3. Kenapa? Tetap nanti dapat. Coba nanti kita hitung di kasus ya. Ini basic dulu. Sekali lagi nih, basic ilmunya. Kalau anak perempuan lebih dari 1, maka dia dapat 2/3. 2/3 ini berarti untuk semua anak perempuan. Ada sisa, nah itu sisanya nanti untuk laki-laki. Begitu. Sisanya untuk laki-laki, berapapun jumlah laki-lakinya. Yang ini? Adiknya 2, anaknya 2, perempuan laki-laki 1. Yang laki-laki 2 bagiannya. Tetap aja 2. Hitungannya nanti tetap sama. Jadi perempuan 1, laki-lakinya 2. Contoh Pak. Ini secara furudnya nih, ashabul furudnya. Tapi kalau hitungannya gimana? Ya tetap saja. Berarti 2 perempuan, hitungannya 2 laki-laki. Hitungannya mah tetap. Cuman kita harus tahu berapa anak perempuan dapat kalau lebih dari 1, 2/3 dari harta. Begitu. Kalau 1, Kenapa? Tadi kalau 1 misalnya sisanya berapa, berarti dibagi 3. Kan tadi yang tadi kasus tadi. ada pertanyaan di belakang. Hah? Misalnya suami istri, anak perempuan 1. Satu-satunya tunggal. Kalau kasusnya begitu, kita munasakhot dulu ya. Kita runut dulu. Ada ayah, ada ibu. Punya anak. Satu-satunya ya. Punya anak satu-satunya. Semata wayang nih. Yang meninggal siapa? Ayah. Ayah ini ada ayah nggak yang masih hidup? Naik ke atas. Ada, berarti bapak ada. Nah, siapa lagi yang ada? Ibu? Bapak. Oke, berarti nanti di sini ya. Ini paman. Sekandung nggak? Oh, saudara dari yang meninggal. Berarti nanti larinya ke sini. Awasi. Saudara kandung. Itu laki-laki. Oke, terus awasi. Saya sudah kandung saya itu ada 2, misalnya 1 perempuan 1 laki. Di sini. Oke, berarti saudaranya itu ada laki-laki dan perempuan. Oke, perempuan. Ini 1, misalkan ini 2 gitu ya. Oke, terus siapa lagi? Sudah. Oke. Oh, itu yang sebelah mana? Baik. Kasus seperti ini lihat Pak ya, kasus seperti ini. Diingat teori dasarnya adalah kalau Bapak ada, maka jalur hawasi nggak dapat.
Ini jalur apa? Kalau kemarin yang saya sebutkan ini jalur furu. Ya. Ke anak cabang ya, itu namanya furu. Kalau ke istri namanya jauziyah. Pasangan jauziyah. Oke, kalau ke bapak, ke atas usul. Usul. Kalau ke pinggir, ke saudara, hawashi. Hawashi. Nah, ini Pak. Kaidahnya, kalau jalur usulnya ada, terutama bapak nih, bapak menjadi penghalang untuk semua. Sudah nggak dapat Pak. Yang ini udah kita hapus aja udah dari daftar gitu. Ini udah nggak bisa. Karena ada bapak. Bapak itu nanti kalau kasusnya seperti ini Pak, bapak ditambah sisa dari harta waris. Sisa namanya nanti 1/6 plus asobah. Si bapak ini dapat 1/6. Bapak atau ibu kalau masih ada itu dapatnya 1/6 Pak. Nah kalau kasusnya anak sematawayang ini dapat setengah Pak. Setengah. Ini satu ya anak perempuan. Ini 1/8. Ini 1/2. Ini 1/6. Pasti ada sisa. Pasti ada sisa ini. Sisanya ke bapaknya. Semua itu Pak, semua total nanti ke sini. Gitu. Kalau bapaknya nggak ada, berarti ada. Nah, kalau bapak nggak ada, ini yang nanti mau kita bahas. Ada jalur namanya jalur waris Pak. Nih contoh ya. Nih perhatikan nih Pak. Ini mayit. Ini namanya kalau saya menyebutnya pohon waris. Pohon atau alur waris. Mayit itu ada suami, kemudian ada istri. Kita kasih bulat gini. Nanti ini Pak yang Bapak nanti tulis juga di kertas ya supaya hafal. Mayit ada suami, ada istri. Kemudian ada anak. Nah, di sini ada anak perempuan. Anak gitu ya. Ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Gitu. Kemudian ini kita kasih jalur lagi. Ini ada cucu berarti ya. Ada cucu laki-laki, cucu perempuan. Kita kasih bulat lagi seperti ini. Jalurnya, perhatikan Pak. Suami 1, istri 2, anak laki-laki 3, anak perempuan 4, anak cucu laki-laki 5, cucu perempuan 6. Jalur ini jalur. Ini jalur furu, sudah selesai. Ini jalur jauziyah, selesai. Nah, sekarang kalau cucu ini sudah tidak ada, sudah memang misalkan meninggal atau memang nggak ada, naik ke jalur usul, Pak. Ada ayah, berarti bapak ya, bapak si mayit. Ada bapak. Kemudian ada ibu. Naik lagi ke atas, ada kakek. Ada nenek. Ada nenek di sini. Nah, dari jalur ibu, Pak, itu hanya nenek saja yang dapat. Sedangkan kakek nggak dapat. Nanti ada bahasan tersendiri terkait kakek dari jalur ibu. Nah, seperti ini. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat, 7-nya ke bapak. 7, 8, 9, 10, 11. Ini jalur waris, Pak. Artinya nanti dari bapak ini, kalau bapak ini masih ada, maka jalur ke sini, ke hawasi terhalang. Nggak bisa. Ini ada hawasi di sini. Hawashi. Nah, kita lanjut, Pak. Baru nomor 11. Ada saudara kandung. Saudara kandung dulu, ada saudara kandung, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada saudara seayah. Oh, ada laki-laki, ada perempuan, gitu. Kemudian ada lagi saudara seibu, gitu. Ada laki-laki, ada perempuan.
Nah, lihat yang dapat waris, Pak. Saudara kandung yang laki-laki, jika dia punya anak, berarti ini anak laki-laki, maka dia akan menjadi badal dari si bapaknya. Menjadi pengganti, kalau nanti bapaknya tidak ada. Maka ini nanti dapat waris. Kemudian anak laki-laki dari saudara seayah juga dapat, Pak. Anak laki-laki. Nah ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara seibu? Jika punya anak? Nggak ada. Kalau ibunya usia. Nggak ada, memang nggak ada. Saudara seibu itu nggak ada. Di waris itu tidak ada kalau dia punya anak, itu nggak dapat waris, Pak. Nggak ada. Kalau seibu ya. Jadi yang kuat itu sebetulnya yang sebapak. Seayah sama sekandung itu masih dapat. Perhatikan, ini 11. Lanjut 12-nya kemana? Ke saudara kandung laki-laki. Nih, ke sini nih Pak nih. 12, 13, 14, 15. Kemana lagi? Sini. 16, 17, 18, 19. Itu urutannya. Ujung. Masih belum selesai. Tarik ke jalur usul. Usul. Bapak ini punya saudara. Nah, saudara sekandung. Yang dapat hanya laki-laki, Pak. Ini ada anak. Anak laki-laki. Nah, gitu. Saudara seayah. Ada laki-laki dapat anak, punya anak namanya tuh. Mulai jangar Paknya. Nih, lihat. 18, 19, 20, 21, 22. Nah, begitu. 19, 20, 21, 22 ya? Bener ya? Oh iya, 20 ini ya. 20, 21, 22, 23. Ya, gitu ya. Nih Pak, ini Pak, coba diperhatikan ya. Ini angkanya menentukan. Jadi kalau seandainya semua ahli waris ini misal ada, siapakah yang paling berhak dapat bagian? Jalur ini, saya kasih warna yang lain ya. Ini aja nih. Aduh, mana? Ah, ini. 3 dan 4. Coba ya. Ini satu. Jalur jauziah pasti dapat. Istri atau suami pasti dapat. Kemudian jalur anak, jalur ini Pak. Ini dapat. Kemudian ini. Jadi kalau semuanya ada, bapak juga ada, nanti ibu itu terhalang sama bapak. Kalau bapak sudah dapat, ya ibu jangan. Begitu. Sudah, jadi memang terhalang dan terhijab oleh bapak. Kalau bapak ada, maka berarti yang dapat, jika si maitnya suami, berarti istri dapat, anak dapat, kemudian bapak dapat. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, punya anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki tidak ada. Mana yang laki-lakinya? Ini ya. Yang laki-laki tidak ada. Tapi yang ada cuman perempuan. Terus gimana? Lihat nomor. Ini tidak ada. Hilang nih. Punya anak nggak? Punya. Naik ke atas. Begitu. Menggantikan yang saya sebut tadi, badal. Ya, yang anak cowok. Kan ini anak cowok nih. Anak cowoknya menggantikan nanti yang ini. Ini boleh 2 Pak. Ini bisa naik, ini bisa naik. Kalau dia, kenapa? Sama sih sebesar bapaknya dapat. Namanya juga cuma ganti doang, ganti nerima doang. Kalau bagiannya tetap. Kalau ini hidup, ini naik, maka ini terhalang. Kalau ini tidak ada, maka ini naik. Yang perempuan naik. Gitu. Kalau dua-duanya ada, ya berarti yang dapat dua-duanya. Yang tadi bagi lagi, gitu, bagi lagi. Betul, bukan dibagi 2 ya, nanti dibagi furud nanti. 21. Iya, dibagi lagi. Gitu, hitungannya sama.
Oke, sampai sini clear Pak ya. Nah, sekarang tadi ini ada, ini ada, ini ada. Berarti jalur ke atas dan jalur ke samping sudah tidak ada. Udah, di Bapak udah terhenti. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau bapaknya ini meninggal? Nah, lihat Pak jalurnya. Setelah Bapak, siapa yang paling berhak? Lihat nomor, lihat nomor. Lihat nomor Pak. Bapak sudah tidak ada. Ada ibu nggak? Ah, ini berarti yang berhak. Lihat nomor Pak. Dari sini nggak ada, masuk ke ibu. Lihat nomor. Ibu nggak ada kakek nggak? Ada kakek nggak? Kalau ada, kakek juga nanti dapat seperti Bapak. 1/6, misalkan ditambah sisa. Kakek ada, nenek ada. Nenek tidak dapat, sudah digantikan sama kakek. Nah, kalau kakeknya nanti sudah tidak ada, berarti nenek. Nah, tetapi perhatikan Pak, yang namanya perempuan itu tidak ada yang namanya sisa. Dia pasti dapat ashabul furud. Jadi lihat jalurnya sampai ketemu laki-laki di mana nanti adanya. Kenapa? Iya. Baru nanti dapat asobah. Contoh nih, contoh kasus yang tadi. Ternyata bapak tidak ada, ibu tidak ada, kakek tidak ada, adanya nenek. Nenek cuma dapat 1/6 gitu. Masih ada sisa dong, pasti ini pasti ada sisa. Ada nggak saudara kandung? Ada. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau laki-laki asobah. Udah nanti terhenti di sini Pak. Pasti dia dapat bagian paling sisa gitu dari keseluruhan. Kalau ini sudah dapat, yang lain sudah terhijab, nggak dapat bagian. Misalkan ada saudara perempuan yang nggak dapat, lihat urutan. Kalau 12 ada, 13 nggak dapat. Bisa dimengerti nggak Pak? Ayo. Dari jalur ibu enggak? Ini. Yang mana yang ini? Yang ini? Ini. Enggak ada, cuma nenek doang. Cuma nenek doang. Oke? Sampai sini bisa dipahami, Pak? Nah, nanti lebih jelasnya ini saya hapus, terus Bapak rekam, tulis aja jalur ini. Ditulis aja sebisanya aja. Nanti kita cek mana yang kira-kira Bapak masih miss. Karena ini basic, Pak. Suka bingung gitu, suka bingung. Misalnya Bapak ada, tapi kok si saudara masih dapat? Padahal bapaknya masih ada nih. Tapi saudaranya kok masih dapat? Di kita mah begitu, coba dari perhatiin. Bapaknya ada, saudaranya masih ada, kemudian ibunya masih ada, suaminya masih ada, atau istri masih ada, anak laki-laki masih ada, saudaranya tetap dapat, padahal enggak. Harusnya enggak, terhalang sudah. Jadi memang hijab itu satu Pak ini ya, ini hijab pertama nih. Hijab pertama, hijab kedua, hijab ketiga, kemudian siapa lagi nih? Yang laki-laki semua itu menjadi hijab Pak. Kalau di situ sudah ada, yang ke belakangnya nggak bisa. Begitu. Di foto dulu ya. Sok. Oke, kalau ini sudah, nanti saya hapus, Bapak tulis tuh. Kan ada ya selembar ya. Sebisanya aja mayit, suami, istri, anak. Gitu. Udah? Supaya ada hasil aja. Udah ya? Dah. Sok. Ditutup Pak bukunya. Ditutup sekarang bukunya. Kita belajar ini ya. Sok. Sok Pak. Tulis diagram urutan waris. Sok Pak. Ayo teh. Sok, bikin semampunya tadi yang tertangkap tuh apa? Sok Pak. Paling sederhana bagi 4 dulu Pak ya. Ini teknik ya. Paling sederhana bagi 4. Ini ada mayit. Nanti mayit kebagi 4.
Nih, gini ya Pak ya. Nih, jalurnya begini ya. Ini jauziyah. Jauziyah. Gitu ya. Ini furu. Kemudian ini usul. Kemudian ini hawashi. Nah, gitu. Hawashi siapa? Nah, baru gitu. Furu siapa? Pak Juhri, dari jalur hawashi sebutkan coba. Hawasi saudara laki-laki, kemudian saudara perempuan. Nggak ada saudara perempuan dia. Sebentar, hawashi dari hawashi apa dari jalur? Tadi saya nyebut apa Pak? Punten. Hawashi. Baik. Saudara laki-laki betul ada. Saudara perempuan ada. Oke, terus? Kemudian saudara seibu. Oke, saudara seayah dulu Pak. Saudara saya. Saudara seibu. Saudara seayah itu siapa? Laki-laki, perempuan? Saudara seayah laki-laki. Terus? Saudara seibu. Perempuannya nggak dapat? Saudara perempuan. Hawasi itu tetap dapat Pak, yang perempuan. Perempuan dapat. Seayah, laki-laki dan perempuan dapat. Kalau seibu? Ibu nggak dapat ya? Si ibu dapat. Si ibu dapat juga. Si ibu dapat. Cuman anaknya nggak dapat. Tidak ada jalur waris dari saudara seibu untuk anak, nggak dapat itu. Oke, sekarang dari jalur hawasi, anak dari saudara kandung dapat nggak? Dapat. Yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan dapat nggak? Nggak dapat. Diingat tuh Pak ya. Dari jalur hawasi, setiap anaknya itu hanya dari jalur laki-laki, dan itu pun hanya dari saudara sekandung dan seayah. Seibu nggak ada. Begitu ya. Saudara kandung berarti ada saudara, ada saudari kan. Nah, saudara itu punya anak. Nah, yang laki-laki. Begitu ya. Nah, sekarang seayah. Nah, seayah punya saudari dan saudara kan. Saudara seayah, saudari seayah. Punya anak yang saudara, berarti dapat laki-laki tadi. Nah, oke, sekarang Pak Kus dari jalur usul siapa saja? Ayah, ibu, kakek, terus kakek dari siapa? Kakek dari ayah. Terus nenek dari ayah. Terus satu lagi nenek. Nggak ada nenek dari nenek, udah kejauhan Pak. Nenek dari ibu. Oke, sekarang agak ke pinggir ke ranah saudara. Saudara sekandung berarti paman. Nah, ada nggak? Ditulis nggak? Nggak ada, kosong. Siapa yang udah nulis saudara sekandung dari bapak? Ada nggak? Jalurnya jalur usul. Ada? Pak Haji Dedi? Nggak ada. Jalur usul ada. Jalur usul lupa ya. Nih Pak. Paman ya. Ini kan mayit. Nih. Ini kakek, ini bapak. Ya, ini ibu. Nenek lah ya. Ini ibu dulu. Ini kan, ini kakek. Ini nenek. Ini nenek. Nah, gitu kan? Nah, yang saudara sebapa, saudara kandung. Gini. Ini laki-laki, kemudian anak. Ada nggak emang perempuan? Di jalur nggak ada Pak. Ini hapus ya, nggak ada Pak. Nah, kemudian saudara seayah. Nah, gitu. Punya anak. Nah, ini anaknya laki-laki. Begitu Pak. Nah, gitu. Jadi kalau dari jalur usul, tambahan ini Pak. Saudara kandung yang laki-laki saja. Yang laki-laki saja. Punya anak, nah itu juga dapat. Kemudian jalur saudara seayah, punya anak, itu juga dapat. Yang perempuan dibuang di kasus ini.
Nggak ada yang dapat kalau dari jalur usul. Nggak ada. Jadi gelar radennya nggak ada. Nggak ada. Begitu. Bisa dipahami, Pak? Oke. Nah, sekarang ini yang takut bingung, Pak. Mana ini ya? Nih, takut bingung apa maksud seayah seibu? Ya kan? Apa maksud seayah seibu? Nih, ini contoh ya. Si A dengan si B. Gitu kan? Nah, ini suami istri. Menikah ceritanya. Ini menikah, punya anak si C dengan si D. Dua nih anaknya nih. Satu, kemudian dua. Nah, ceritanya si B ini apa namanya, misalkan meninggal, si A ini menikah lagi dengan si E, itu kan, punya anak. Gimana? Oh, pengen di B1 gitu, gini maksudnya. Oh, boleh lah. Nah, ini punya anak apa nih? C, E dengan F gitu ya. Berarti ini E dengan F. Nah, sekarang ini kalau ayah, ini ibu tadi yang meninggal, ini ayah, ini berarti ibu lagi kan? Nah, sudut pandangnya adalah dari sini, Pak. Dari anak-anak. Ini ke sini, ini satu ayah. Ini ke sini ayah, ini ke sini satu ayah. Berarti ini yang disebut saudara seayah, yang ini saudara seayah. Betul ya? Kalau yang ini saudara sekandung namanya. Ya, seayah seibu sekandung. Oke, paham sampai sini ya? Sekarang kalau ada kasus ayahnya yang meninggal, ibunya yang menikah lagi. Begitu kan? Berarti A1 gitu kan? Nah, ini menikah, punya anak lagi ceritanya nih. Ini punya anak lagi. Yaitu EFG misalkan dengan H. Nah, berarti ini kan seibu. Kalau ke sini kan ayahnya beda ya. Nah, berarti ini seibu. Nah, sampai sini ngerti kan Pak ya? Seayah seibu. Itu yang dimaksud dengan seayah seibu. Mana nasab yang paling kuat? Ayah. Ayah yang paling kuat, Pak. Kalau saudara seibu mah, kalau dia nggak punya anak, ya udah memang nggak ada. Jadi cuman sampai istri saja. Cuman sampai anak. Kalau tadi saudara ya, tadi saudara seibu. Turunannya nggak ada, tapi kalau saudara seayah masih dapat. Gitu, udah putus tuh jalur. Gitu. Pertanyaan, Pak. Ya. Nanti kalau kan bapaknya udah meninggal tuh ya. Berarti C ini ya. Yang ini Bisa menjadi walinya M ya. yang walinya. Yang saudara seayah. Yang ini. Ya. Oh, ini ngomongin wali ya. Bisa jadi walinya M kan ya. Iya bisa. Kalau dalam wali nikah ya. Ya, sebentar. Bisa. Boleh nanti bisa. Dia masih seayah, turunan dari ayah. Tapi kalau ada masih ada kakek, mamang, itu didahulukan sama ya, sama jalurnya juga begitu. Kalau ini tidak ada dirunut gitu. Yang paling sederhana ya kalau tidak ada serahkan aja ke hakim, wali nikah kan. Ustaz, ini ada beda nih. Ya. Pertanyaan dari Pak Gus. Fenomena sekarang kan ada juga yang orang laki-laki atau seorang perempuan yang single, tapi mereka bekerja berkarir, punya harta segala macam, otomatis tidak punya pasangan karena single dan keturunan.
walaupun punya angkat kan nggak bisa apa warisan kan. Berarti nanti warisannya lari ke saudara kandung. Misalnya si A laki-laki ini dia bekerja punya harta terus single sampai akhir hayat. Ya, dia punya rumah segala macam ada sama yang bersangkutan. Dan dia punya saudara kandung dua, satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Saudara kandungnya satu laki, satu perempuan. Nah, misalnya ketika si A meninggal, saudara kandungnya ada dua. Ternyata yang tersisa itu hanya satu laki-laki. Berarti ini hilang. Itu kemana? Ayah ada nggak? Udah nggak ada. Ke atas jalur nggak ada. Mamang, kakak, di sini udah nggak ada. Pertanyaannya apakah si anak dari saudara kandung Perempuan dapat juga sebagai pengganti ibunya, saudari perempuannya, atau hanya fokus pada laki-laki saja. Baik. Pertanyaan saya begini Pak. Pada saat si mayit ini meninggal, si orang ini meninggal, si perempuan itu hidup nggak? Pada saat itu. Oh, sudah meninggal. Sudah meninggal pada saat meninggalnya si mayit. Ya. Terputus. Laki-laki semua dapat. Ini untungnya jadi saudara. Jadi laki-laki itu salah satu keunggulannya itu Pak, keistimewaannya. Kalau misalnya masih ada, ya masih si perempuan Masih dapat. Nah, pada saat dapat ini seperti biasa dihitung ya. Berarti ini dapat berapa, yang dapat berapa. Gitu. Nanti ini yang kalau kasusnya tadi, misalkan ini misal kasusnya si mayit ini misalkan cuman punya saudara ini nggak ada misalkan, berarti ini asobah Pak, dapat semua dia. Nah kasus juga sama pada saat ini meninggal ini, pertanyaannya ada anak nggak? Ada anak nggak ini? Ada anak. Ini satu laki, satu perempuan. Kalau kasusnya memang si perempuan ini meninggal, coba tadi jalur perempuan ada nggak? Dilihat tadi di diagramnya ada nggak? Putus ya? Nggak ada. Yang namanya anak itu yang pengganti hanya dari jalur laki-laki saja. Kalau si ini meninggal, ya udah nggak ada ke bawah, nggak ada Pak. Sekalipun punya anak loh ya. Laki-laki atau perempuan? Pertanyaan saya. Laki-laki jelas dapat. Sebentar ya. Satu laki-laki ini Pak, lihat tadi jalurnya, nomornya. Kalau dia masih ada yang bapaknya, maka ini terhijab, ini terhijab. Nggak ada. Nggak ada. Lihat urutan. Lihat urutan. Begitu. Jadi yang didahulukan adalah yang laki-laki dulu. Ada nggak jalurnya? Kalau laki-laki ada, oke. Perempuan ada nggak? Apalagi ini nggak ada. Kalau nggak ada, bisa nggak anak perempuan menggantikan? Nggak bisa. Nggak ada anak perempuan menggantikan bapaknya. Nggak ada jalurnya. Yang ada adalah cuman laki-laki. Jadi kalau kasus seperti ini, kalau si ini hidup, maka anaknya terhijab. Udah nggak dapet anaknya Pak. Cukup bapaknya tuh. Cukup bapaknya. Maka berarti bapaknya mendapatkan semua harta. Nah. ya, Gitu. kalau saudarinya masih ada. Nah, sekarang kasusnya kalau ini ada ya. Ini hilang misalkan, ini nggak ada nih. Ya. Nah, itu. Ini ya. Ini yang ada cuman saudari. Ya. Nah, sekarang ada anak nggak? Ada satu perempuan, satu laki. Satu laki-laki, satu laki, satu perempuan. Perempuan ada ya? Yang jalur lain nggak ada? Baik. Kalau satu perempuan seperti ini, maka balik ke ashabul furud ini nggak ada Pak. Terputus di sini. Mau dia punya anak berapa udah nggak dapet. Nanti ke sini larinya. Lagi-lagi. Kalau yang mana? Ini.
Coba nanti dilihat ya, ini dapat berapa? 1/3. Kalau dia dapat 1/3, berarti selebihnya kan pasti ada sisa ya. Nah, ini pertanyaannya sisa kemana? Nah, itu nanti dibalikin lagi ke dia. Bisa dibalikin lagi ke dia, namanya rod. Kalau ada kelebihan harta dan yang menerimanya dalam kondisi masih kurang, maka dibalikan lagi hartanya. Contoh, ada 50 juta. 1/3-nya berapa misalkan? Sekitar berapa? 15 sekian lah ya. 16 misalnya. 16 juta dapat. Nah, sekarang nyisa kan 34 ya. Pertanyaan 34 kemana? Kan ini sedikit nih harta, balikin lagi ke sini. Tapi kalau dia merasa cukup, balikinnya ke Baitul Mal. Balik ke konsep dasar waris, Pak. Kalau waris itu si mayit yang sudah meninggal tadi itu sudah bisa dibagi waris. Nah, di kita mahal tabu biasanya, Pak ya. Tanah wege can kering misalkan gitu, can garing kan, terus ngomong-ngomong waris misalkan gitu. Tapi secara fikih memang seharusnya sudah dibicarakan. Sudah dibicarakan seharusnya, bukan untuk berebut waris, tidak. Ditakutkan nanti ada harta yang kita makan yang bukan hak kita. Itu sebetulnya agama tuh. Jadi kalau mengerti satu sama lain itu harusnya langsung dibagi waris. Nah, sekarang pertanyaannya misalkan bagaimana kalau kasusnya ini tidak dibagi gitu. Tapi misalkan tadi ya dibagi hasilnya. Nah, saya pernah sampaikan di dua pertemuan sebelumnya. Kalaupun itu dibagi, itu sesuai dengan presentasi dari masing-masing bagian. Contoh tadi, kalau seperti ini kalau diuangkan sekian, misalkan saja. Ini kan ada istri, satu istri. Kemudian 3 laki-laki anak ya. Kemudian 1 anak perempuan misalkan. Misal saja nih misal. Ini kan berarti 1/8. Laki-laki itu kan dapat sekian. Ini dapat 4 ya, tambah. Berarti 87,5 bagi 4. Sekian lah gitu. Misalkan aja nih, misalkan. Ini misalkan dapat, kita persen aja. Ini misalkan dapat 10% misalkan. Ini dapat 50%. Nah, sisanya berapa? 40%. Nah, gitu. Harus dibikin presentasi, nanti hasil presentasi ini, Pak, dikonversilah misalkan kalau ke beras. Beras dapat 1 ton misalkan. Ya udah dibagi ini. 10%-nya buat istri, ibu berarti 50%-nya untuk 3 anak laki-laki tadi, yang 40%-nya dibagi untuk 1 anak perempuan. Dibagi harus seperti itu, Pak. Kalau tidak dibagi, misal bagi rata. Ini kan ada 1 tambah 4, berarti 5 ya. Misalkan dapat 1 ton. 1 ton itu berapa kilo? 1000 kilo. 1000 kilo. Dibagi 4, 5 ya. Dibagi 5 berapa? 250. 250 kilo ya. 200 kilo. Gitu. Nggak boleh nih. Berarti sebagiannya harta haram. Yang dimakan haram. Nggak bisa tetap. Jadi kita begitu kan ya. Ya. Jadi harus disampaikan dulu ya. Ini dapatnya harusnya 200 kilo masing-masing karena dibagi 5 misalkan. Harus. Ya. Boleh. Jadi akad dulu bahwa saya sudah menerima bagian masing-masing. Tadi yang 10%, 50%, 40%. Oke, confirm ya. Semua sudah menerima. Oke. Saya misalkan bagian yang paling besar dapat 50%, saya bilang, udahlah ini punya kakak, misalnya buat kamu aja. Nah, itu boleh. Sebagai hadiah tapinya itu, Pak. Bukan bagi waris lagi. Hadiah saja. Begitu. Oh gitu. Oh iya, baik. Tidak bisa disebut wasiat. Kata Nabi, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Nah, itu dapat berarti sah atau tidak itu? Tidak sah. Kecuali yang barusan Pak dibagi dulu ini, terus laki-lakinya ridho mengamalkan wasiat itu, jadi amalnya 2.
hasil warisnya dapat ridho ke saudaranya. Saudaranya dapat. Tetapi tidak dianggap wasiat. Tidak bisa disebut wasiat, Pak ya. Batal, Pak. Batal. Jadi kalau misalnya meskipun sudah mewasiatkan omat misalkan gitu kan, kalau nanti sudah meninggal nanti dibagi rata misalnya, nggak bisa, nggak sah, tetap nggak sah, tetap nanti pada saat meninggal si orang tuanya harus dibagi ulang sesuai syariat. Kalau tidak dibagi, ya itu haram, Pak, haram. Itu yang kasus pertama. Yang kasus kedua yang dijual sama anaknya gimana? Itu apalagi? Begitu. Ya. Ya, baik itu ya. Barangkali cukup, Pak ya. Nah, Pak, itu ada soal, Bapak coba potret di rumah, hasilnya berapa nanti dibawa di minggu depan. Kita tidak melihat ini, tidak melihat benar atau salahnya, enggak. Cuman melihat saja. Iya. Nanti kita cek, Pak ya. Barangkali itu saja, Pak, yang memang nanti mau didiskusikan setelah ini, setelah forum. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.